Gadis cantik baru saja dibuang oleh pacarnya, langsung diincar oleh pria cabul. Gadis itu meraih roknya erat-erat, takut akan diserang. Namun akhirnya ditarik paksa oleh seorang pria. Hal pertama, langsung saja, aku ingin meminta maaf padamu terlebih dahulu. Dia mengatakan baru saja keluar dari penjara. Tujuan menculik gadis itu adalah untuk membuatnya berpura-pura menjadi pacarnya selama sehari. Namun tak seorang pun menyangka gadis itu dengan senang hati menyetujuinya. Karena dia mengenali bahwa itu adalah cowok yang pernah dia rahasiakan cintanya bertahun-tahun yang lalu. Namun kisah kedua orang ini baru saja dimulai. Karena kebodohan masa muda, Billy percaya pada seorang bos dan dijebak hingga di penjara selama 5 tahun penuh. Untuk tidak membuat orang tuanya khawatir, dia terus menulis surat berbohong menyatakan sedang berada di luar kota. Sekarang bukan hanya menjadi eksekutif perusahaan, tapi juga menikahi seorang istri muda dan cantik. Namun pada kenyataannya, dia tak memiliki apa-apa. Bahkan saat keluar dari penjara, tak ada yang menjemputnya. Tidak peduli seberapa dingin cuacanya, hatinya lebih dingin. Saat turun dari mobil untuk ke toilet, Anne juga tidak langsung pergi dengan mobilnya. Karena dia ingin menggunakan cintanya untuk menghangatkan dan menenangkan pria yang pernah dia cintai diam-diam. Di perjalanan pulang, Billy terus berbicara kepada Anne. Dia bilang harus tetap berperilaku sopan, tidak boleh mempermalukan dirinya, dan harus ingat akan identitasnya, serta detail hubungan mereka yang saling mengenal dan mencintai. Asalkan semua ini dilakukan dengan baik. Setelah itu, dia pasti akan membiarkan Anne pergi. Anne menyetujuinya semua. Mereka akhirnya tiba di depan pintu rumah dengan susah payah. Suara sorakan orang tua untuk pertandingan bola sudah terdengar. Billy kembali mengingatkan Anne untuk bersikap sopan. Namun entah mengapa, dia tidak langsung masuk, malah terlihat sangat gugup. Aku merasa tidak enak badan, seperti ingin muntah. Bolehkah saya dipeluk sebentar? Boleh. Jangan sentuh saya. Jangan sentuh saya. Silakan. Akhirnya Billy dengan berani menekan bel pintu. Halo. Akhirnya ayah mendengar suara dan keluar. Saat ayah membuka pintu, tiba-tiba saya teringat sesuatu. Sampai sekarang saya masih sendiri tanpa pacar. Berbicara tentang pacar, para sahabat yang sudah lama sendiri, perhatikanlah. Di dunia, cinta tidak pernah menunggu. Keberanian wanita mengejar pria. Nasib berada di kota yang sama di dekatnya. Jaminan keamanan dengan verifikasi identitas. Interaksi video suara yang nyata. Momen kecocokan dalam 3 detik. Mencoba sekarang. Ayo coba sekarang. Ketika pintu terbuka, melihat anak yang tidak pernah ditemui selama 5 tahun. Dia tidak terlihat senang atau gembira. Ini adalah anakmu, Jen. Siapa? Aku bilang ini anakmu. Oh sayang, ini Billy. Billy kembali. Sudah 5 tahun tidak bertemu. 3 orang duduk bersama tapi tidak ada yang bicara. Bahkan tidak pernah menyambut menantu yang belum pernah ditemui. Hanya duduk diam-diam seperti itu. Bahkan lebih buruk dari orang asing. Tak tahu sudah berapa lama. Ibu akhirnya ingat bahwa dia bisa berbicara. Senang bertemu dengan kalian. Billy sering menyebut tentangmu. Anne merasa sangat malu. Maka dengan cepat mengajukan untuk ke toilet. Setelah mendapat persetujuan, segera berdiri dan pergi. Saat itu ibu akhirnya menyadari bahwa Billy tidak baik-baik saja. Tapi Billy tidak ingin menjelaskan apa-apa. Ibu pun tidak bertanya lebih lanjut. Seolah-olah sebelumnya tidak sungguh-sungguh peduli. Tiba-tiba dia bertanya kepada Billy apakah mau minum bir. Lagi pula, ketika ada tamu, dia selalu melayani seperti itu. Billy bilang dia alergi alkohol. Namun ibu malah bilang minum ginger ale saja. Bir jahe mama juga merupakan bir. Aku baru saja bilang aku tidak mau minum bir. Bolehkah aku minum segelas air? Aku hanya ingin minum segelas air, terima kasih. Baiklah, hanya ingin minum segelas air, itu yang aku inginkan. Baiklah, terima kasih. Ayah memalingkan kepala ke samping. Saya sama sekali tidak ingin terlibat dalam percakapan orang tua dan anak seperti ini. Baru semangat setelah mendengar istri bilang ada donat yang bisa dimakan. Baru semangat datang. Tapi hati Billy semakin sakit karena itu. Pria ini alergi coklat sejak kecil. Bahkan hampir kehilangan nyawa sekali. Tapi ibunya tidak pernah memperhatikan hal itu. Sayang, saya tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Kamu dulu sering makan coklat. Dulu saya tidak sering makan coklat. Ibu, saya tidak sering makan coklat. Baiklah. Saya tidak makan coklat. Baiklah, saya tidak makan coklat. Bisa kita bicara tentang hal lain? Baiklah, tenanglah. Kedatangan wanita akhirnya memecah keheningan yang memalukan. Tapi saat ibu pergi mengambil minuman, ayah malah menyentuh menantu perempuan. Ayah mencintai kalian, tahu tidak? Ayah benar-benar mencintai kalian. Ibu pura-pura tidak melihat hal itu. Dia membawa sesuatu yang anaknya sama sekali tidak bisa dimakan.
donat coklat. Dia bahkan mengejek bahwa dia sekarang jelek dan bandel. Oh tidak, menurutku Billy adalah yang paling cantik di dunia. Kamu bilang siapa? Billy, aku pikir dia pria tercantik yang pernah kulihat. Billy yang mana? Oh, bukan sembarang pasangan orang tua. Mampu memikul gelar orang tua. Banyak orang tua yang sama sekali tidak peduli dan mencintai anak-anak mereka. Bahkan terbiasa dengan pendidikan yang menindas. Mereka menyalurkan penderitaan yang mereka alami dalam hidup. Semua dilepaskan pada anak-anak. Sebagai pelampiasan emosi negatif. Untuk mengalihkan pembicaraan. Anne ingin melihat foto-foto Billy waktu kecil. Awalnya masih cukup menyenangkan. Namun tiba-tiba ayah membawa foto seekor anjing. Dia pura-pura sedih sambil berkata, anjing ini adalah favorit Billy waktu kecil. Sayangnya, kemudian hilang. Tapi sebenarnya Billy ingat dengan jelas. Ayah yang membunuhnya dengan tangannya sendiri. Jangan, ayah, tolonglah. Apakah saya pernah memberitahumu bagaimana saya akan melakukannya? Jangan, ayah, tolonglah. Ayah tidak melihat wajah dingin Billy. Dia dengan bangganya membanggakan masa lalunya kepada Annie. Mengatakan bahwa dia pernah membentuk band saat muda. Bahkan bertemu dengan seorang bintang wanita karena itu. Setelah itu, membawa Annie ke kamar untuk mendengarkan rekaman sendiri. Tidak pernah terpikir bahwa dia adalah istri anaknya. Perlu menyapa anaknya. Menghadapi gadis yang begitu muda dan cantik. Ayah seakan menghidupkan kembali semangat muda. Dia bersemangat, suaranya nyaring. Berpikir bahwa daya tariknya pasti lebih besar dari anaknya. Sementara itu, Billy melihat foto dengan sangat sedih. Itu bukan hanya seekor anjing. Juga dulu satu-satunya teman dan keluarganya saat kecil. Dia mendapatkan kehangatan dan rasa hormat yang tidak bisa didapat dari orang tuanya. Sayangnya, satu-satunya teman kecilnya juga dibunuh oleh ayahnya. Untuk membuat ayahnya senang, Annie dengan terpaksa berkata bahwa dia bernyanyi dengan baik. Ingin mendengarkan beberapa lagu lagi. Dia berpikir dia akan senang. Namun tidak disangka dia malah marah karena terlalu lapar. Dengarkan satu lagu lagi, jangan nyanyi. Paham? Maaf, sayang. Benar-benar menyebalkan. Dia memang anak kecil yang bengal dan suka marah. Bahkan begitu ketika menghadapi orang yang baru dikenal. Bisa dibayangkan betapa Billy menderita dari kecil hingga besar. Barusan bisa berbicara dengan mantu dengan lancar. Namun begitu kembali ke depan Billy, dia kembali menjadi pendiam. Annie berusaha untuk memeriahkan suasana. Ketika mengetahui ibunya menyajikan makanan kadaluarsa padanya. Dia bahkan jika dia memiliki sifat yang baik, hampir saja melontarkan kata-kata kasar. Dia menahan diri untuk Billy. Tapi ayahnya segera marah karena pisau Billy diarahkan padanya. Dan dia meluapkan kemarahannya kepada mereka. Jangan tunjukkan pisau padaku, terima kasih. Suamiku, tenanglah jangan tunjukkan padaku, terima kasih. Apa yang terjadi? Aku tidak menunjukkan pisau padamu. Menantu pulang ke rumah untuk pertama kalinya. Mereka bisa bertengkar seperti ini di depan. Ini bukan hanya memperlihatkan suasana keluarga sehari-hari, yang terbuka secara jelas. Lebih menunjukkan bahwa kedua orang tua sebenarnya tidak memperhatikan anak laki-laki mereka. Mereka hanya peduli apakah mereka merasa senang di dalam hati mereka. Anne melihat adegan ini dengan sangat sedih. Meskipun agak takut, namun dia tetap tersenyum untuk berbicara untuk Billy. Dia mengatakan bahwa Billy adalah pria terbaik yang pernah dia temui. Bisa mendapatkan suami sebaik ini. Itu adalah keberuntungan dari beberapa kehidupan sebelumnya. Sejak pertama kali bertemu dengannya, aku langsung jatuh cinta. Namun orang tua jelas tidak tertarik dengan topik ini. Mereka sama sekali tidak percaya bahwa anak mereka bisa menjadi orang yang luar biasa. Apakah Billy sudah menceritakan bagaimana kita bertemu? Tanpa bantuan kalian, kita tidak akan pernah bertemu. Meskipun sikap orang tua sangat cuek, namun Annie tetap berusaha menjelaskan keunggulan Billy. Mengatakan bahwa dia adalah pembawa acara film terbaik. Dia memiliki jutaan penggemar. Banyak gadis yang mengejarnya. Dia juga tidak terkejut jatuh cinta pada Billy. Kemudian dimulailah pengejaran yang gila. Namun ibu sibuk menonton TV dengan penuh perhatian. Sedangkan ayah sibuk memainkan makanan di piringnya dengan kepala tertunduk. Sepertinya keunggulan Billy membuat mereka tidak nyaman. Menurut mereka, anak laki-laki seharusnya hanya menjadi sampah yang bisa dihina dan dihujat secara sembarangan. Dan yang lebih membuatnya terkejut adalah, Anne juga tidak berbicara lagi. Saat ini rasa sakit hati Anne terhadap Billy mencapai puncaknya. Kata-kata yang begitu menyakitkan. Ibunya bahkan mengatakan bahwa kelahiran Billy adalah kesalahan. Selama 30 tahun, aku tidak pernah melewatkan satu pertandingan pun. Sejak tahun 1966 mereka tidak pernah memenangkan kejuaraan. Aku tidak melihat pertandingan itu karena pada hari itu aku bersama Billy. Aku benar-benar berharap dia tidak ada. Anne tidak bisa percaya. Kata-kata yang menyakitkan nol. Ternyata bisa diucapkan dari mulut ibunya. Billy harus pergi untuk menelepon dan meninggalkan sebentar. Untuk meningkatkan posisi Billy di hati mereka. Anne bahkan berbohong bahwa dia sedang mengandung anak Billy.
Namun Billy masih tidak tahu. Sekarang keduanya akhirnya bahagia. Ayahnya bahkan memanfaatkan kesempatan untuk memeluknya dan merayakannya. Mereka berjanji kepada Anne untuk tidak memberitahu Billy. Sebelum Billy sempat duduk dengan nyaman. Oh sayang, kamu akan menjadi seorang ayah. Pada akhirnya, kedua orang ini tidak peduli pada siapapun. Anne tahu bahwa Billy sekarang merasa sangat tidak nyaman. Maka mereka mencari alasan untuk membawanya pergi. Pasangan suami istri itu berpisah dengan Anne dengan penuh kasih. Namun ketika giliran anak kandung mereka, semua orang selalu mengatakan, rumah adalah tempat perlindungan yang paling hangat. Namun selalu ada orang yang begitu malang. Mereka lahir di dalam sebuah keluarga yang penuh konflik, keluarga tanpa cinta. Anak-anak yang tumbuh tanpa cinta yang cukup, akan menjadi sensitif dan merasa rendah diri. Pada saat itu, asalkan ada seseorang yang sedikit baik padanya, dia akan segera menghargainya seperti harta karun. Dan sangat bersyukur, Billy bertemu Anne. Api kecil cinta, tumbuh pesat karena simpati. Billy membawa Annie ke lapangan bowling yang dia kuasai. Mungkin dia merasa memiliki teman dalam dirinya dengan Anne. Maka dia sengaja menunjukkan pesonanya di depannya. Namun karena satu kesalahan, dia langsung merasa kecewa. Jangan duduk di kursi saya, pergi. Untuk membuat Billy senang, Anne menggunakan segala cara yang dia punya. Tubuh yang bergerak ringan, sama seperti hati yang gelisah saat ini, dengan kegembiraan yang spontan, dan cahaya yang menyinari tubuhnya, merupakan impian terindahnya tentang cinta. Sambil menyembuhkan Billy, juga menenangkan dirinya sendiri, Billy sangat termotivasi oleh Anne. Dia bersiap-siap untuk mengajari Anne bermain bowling. Namun tak disangka Anne langsung mencetak skor sempurna. Saat itu telepon berdering. Pada saat itu telepon berdering. Seseorang memberitahunya tentang musuh yang menjebaknya ke penjara. Malam ini akan pergi ke bar. Billy segera mengambil senjatanya. 5 tahun di penjara tidak akan berakhir begitu saja.